Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurahkan kepada keharibaan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alimil ulama, para ustadz, para kesepuhan, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semuanya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan ada kewajiban yang seharusnya dituntaskan atau seharusnya dikerjakan oleh kita sebagai umat muslim. Yang pertama dan yang paling utama adalah berpuasa dikala di siang hari di bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu kewajiban kita. Terus ketika di malam hari, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul diantaranya adalah melaksanakan sholat raweh, juga qiyamul lail atau baca-baca Quran yang telah dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Itu adalah salah satu penyebab datangnya pahala dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Mari sama-sama kita isi dengan sesuatu yang bisa membawa keberkahan untuk kita. Mari kita jauhi sesuatu yang bisa merugikan diri kita. Jangan sampai Ramadan di tahun ini sama halnya seperti Ramadan di tahun kebelakang. Malah Ramadan demi Ramadan kita tingkatkan kebaikan di bulan tersebut. Jangan sampai kesalahan-kesalahan di masa lampau kemudian terulang kembali di bulan suci Ramadan ini. Karena manusia tidak ada yang bisa lepas dari yang namanya salah. Manusia tidak ada yang lepas dari yang namanya kesalahan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa lepas dari salah, terkecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad mah sudah dijaga oleh Allah dari yang namanya kesalahan. Kalau Nabi Muhammad mah sudah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari yang namanya keburukan. Dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi itu semuanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita dosa yang diampuni oleh Allah itu atau dosa yang tidak dihitung oleh Allah itu ketika kita di usia 1 tahun ataupun di usia 0 tahun sampai 15 tahun bagi yang laki-laki, tapi 9 tahun bagi yang perempuan. Termasuk waktu-waktu yang akan balik, itu yang kemudian tidak dicatat atau usia yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan itu pun ketika kita sudah menginjak baligh, kita harus tahu yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya zakat, itu kita harus tahu. Gimana caranya? Belajar. Karena makalah daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata Syekh Abdul Qadir, ya jahilan ta'allamil ilman. Kata Syekh Abdul Qadir, hai orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh? Kita semua. Kata Syekh Abdul Qadir, ta'allamil ilman, tuntutlah ilmu, carilah ilmu, kata Tuan Syekh Abdul Qadir. Karena kenapa? Karena orang yang beribadah tanpa ilmunya maka akan sia-sia, maka akan tertolak amalan tersebut, maka akan tertolak ibadah tersebut. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa orang yang beribadah tanpa menggunakan ilmunya atau tidak dengan ilmunya, maka ibadah orang tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tidak diterima amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala karena amalnya sia-sia, karena dia tidak menggunakan dengan ilmunya. Gimana caranya supaya punya ilmu? Ngaji. Banyak para ustadz yang menyiapkan pengajian seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, kemudian ada yang 2 minggu sekali. Itu adalah salah satu kesempatan buat kita untuk bisa lebih mengenal ilmu agama. Tapi sebaliknya, kalau kita jauh dari majelis taklim, tidak memperhatikan majelis taklim, tapi malah kita meninggalkan majelis taklim, itu adalah salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita adalah sekarang izin majelis taklim, isi pengajian supaya kita tidak menjadi orang yang rugi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian kajian di sahur ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah pertemuan besok malam kita semua bisa mendengarkan sekaligus bisa menyimak apa yang akan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan puasa kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini diberikan Ramadan yang bisa membahagiakan untuk diri kita, untuk bahagia ruh dan jasmani kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.